Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dwi Prastica. Di video kali ini saya akan membagi cerita motivasi singkat yang mungkin bisa memotivasi teman-teman yang nonton video ini. Baik, langsung saja kita masuk ke cerita motivasi dari saya. Tidak selamanya kita dapat menjalani hidup dengan penuh semangat. Terkadang ada saja situasi dan kondisi tertentu yang membuat semangat dalam diri kita tersebut tiba-tiba menguap. Di saat-saat seperti itulah biasanya kita perlu men-charge ulang diri kita, mengisi kembali tangki-tangki motivasi diri kita yang sudah kosong dengan sedikit energi untuk kembali beraksi. Salah satu cara mengisi tangki motivasi dalam diri kita sendiri yaitu dengan cara membaca cerita motivasi yang berisi kisah-kisah inspiratif dari banyak orang. Ada banyak kisah inspiratif yang bisa kita baca dari berdasarkan kisah nyata seseorang, kisah fiktif maupun kisah fabel dengan hewan sebagai tokohnya. Kemudian saya mengambil salah satu contoh kisah inspiratif yang berjudul Kisah Nelayan Ikan Asal Jepang, di mana dalam cerita motivasi tersebut, kesimpulan yang bisa diambil yaitu terkadang dalam hidup pun kita memerlukan ikan hiu kecil untuk membuat kita terus bergerak karena diam adalah mati. Apa yang membuat kita diam? Ketika kita tidak mempunyai masalah dan berada pada zona nyaman yang membuat diri kita terlena dengan segala kenyamanan. Bukan berarti kita harus mencari masalah dalam hidup, namun kita lebih cenderung lengah dalam situasi nyaman tersebut. Saking nyamannya sampai kita seolah seperti mati secara perlahan, tidak punya kegiatan apapun, tidak punya reaksi hidup apapun. Lalu apa yang membuat kita hidup terus bergerak dan berkembang seperti layaknya ikan dalam kisah yang saya sebutkan judulnya tadi. Nanti saya akan sedikit membacakan cerita tersebut. Jawaban dari supaya kita hidup bergerak dan berkembang yaitu masalah, karena masalah ini bisa membuat kita berpikir keras dan juga bisa membuat kita lebih berkembang menjadi lebih baik. Ya, dengan masalah ditambah tekanan dalam hidup yang diberikan oleh Allah, ketika itu juga naluri kita bergerak secara otomatis untuk mencari solusi dari masalah tersebut, dari masalah yang terjadi pada kita. Di saat terpuruk seperti itu, kita akan mempunyai banyak waktu dan pikiran untuk mengingat Allah dan berdoa kepada Allah untuk memberikan pertolongan pada kita pada masalah tersebut. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri hiu-hiu kecil yang hadir dalam hidup kita ataupun masalah-masalah kecil yang ada di hidup kita yang diberikan Allah untuk menguji kesabaran kita dan menguji kekuatan kita. Jangan pernah mengeluh karena suatu saat masalah kecil atau hiu kecil pada cerita akan membawa kita menuju kebahagiaan yang kekal. Nah, itu tadi kesimpulan dari cerita inspirasi Kisah Nelayan Ikan Asal Jepang yang sedikit isinya saya akan membacakan beberapa paragraf saja. Ada sebuah cerita motivasi menarik yang datang dari seorang nelayan di negara Jepang yang ingin tangkapan ikannya dapat terjual masih dalam kondisi segar. Sebagaimana kita tahu, seorang nelayan akan pergi berlayar untuk menangkap ikan ke lautan lepas selama beberapa hari, kemudian baru kembali ke darat untuk menjual hasil tangkapannya. Suatu ketika, seperti biasa, para nelayan yang telah ditunggu-tunggu kedatangannya oleh warga sekitar yang ingin membeli ikan darinya kembali ke darat. Warga yang tidak sabar lalu menyerbu para nelayan tersebut. Namun sangat disayangkan, hasil tangkapan ikan hari itu kondisinya sudah mati, sedangkan warga ingin membeli ikan dalam kondisi segar. Nah, itu tadi merupakan isi dari cerita motivasi, cerita inspirasi Kisah Nelayan ini. Nah, dari yang saya baca tersebut termasuk dalam kesimpulan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, bahwasanya jangan pernah mengeluh karena hiu-hiu kecil atau masalah kecil seperti ikan mati padahal warga ingin ikan yang kondisinya segar itu bisa membawa keberkahan dan keberuntungan di hari esok. Yang penting jangan lupa tetap semangat, tetap bersyukur dengan apa yang diberikan Allah hari ini untuk kita, dan semoga itu semua ada hikmahnya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi dan memberikan semangat kepada teman-teman yang menonton. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian cerita motivasi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.